Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belini, absen 7 dari kelas 1 CAB. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas statistik untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Yang pertama yaitu pengertian distribusi frekuensi. Di sini distribusi frekuensi ini merupakan salah satu klasifikasi data menurut proses pengolahannya. Untuk membuat distribusi frekuensi ini dibutuhkan data mentah kemudian dibuat dengan mengikuti langkah-langkah yang ada. Distribusi mempunyai manfaat yaitu mempermudah dalam menentukan rata-rata dan simpangan baku terutama jika jumlah data banyak. Kemudian kita mencari data mentah terlebih dahulu. Di sini saya mengambil data mentah dari data tinggi badan siswa-siswi kelas 12 OTKP 1 dan 12 OTKP 2 di SMKN 1 Probolinggo. Kemudian kita mencari kelas interval. Di sini rentang ditemukan 167, yaitu data tinggi badan siswa tertinggi dikurangi data tinggi badan siswa terendah, yaitu ditemukan 45. Kemudian hasilnya yaitu 122. Kemudian mencari kelasnya. Kelas ini rumusnya yaitu 1 ditambah 3,3 log 50. 50 ini jumlah banyak data dari tinggi data mahasiswa. Ditemukan hasil 6,6. 6,6 ini bisa dibulatkan sama dengan 7. Kemudian kelas intervalnya ini 122 yaitu rentangnya dibagi 7 yaitu kelas, ditentukan hasil sama dengan 19. Kemudian ada juga 122 dibagi 8 sama dengan 17, ada juga 122 dibagi 9 sama dengan 15. Di sini saya akan mengambil yang 122 per 8 sama dengan 17. Jadi ini 45 sampai 61 ini adalah mengambil kelas interval sebanyak 17. Jadi 45 ke 61 ini butuh 17. Kemudian ditemukan frekuensi. Frekuensi ini adalah jumlah siswa-siswi yang memiliki data tinggi badan 45 sampai 61 tersebut. Ini adalah termasuk frekuensi sistem tali. Kemudian kita mencari rata-rata dengan cara panjang. Di sini X pangkat 2 ini ditemukan berdasarkan nilai interval ini. 45 ditambah 61 itu hasilnya akan dibagi 2 dan hasilnya itu yaitu 53 dan seterusnya. Ini ke bawah caranya sama. Nilai interval itu dijumlah kemudian dibagi menjadi 2 dan hasilnya adalah di X kuadrat ini. Kemudian untuk mencari frekuensi I dikali X kuadrat ini adalah X kuadrat yaitu 53 dikali sama frekuensi atau jumlah mahasiswa yang memiliki data tinggi dari nilai interval tersebut. Yaitu di sini contohnya yaitu 53 dikali 3 sama dengan 159. Kemudian di sini ada 87 dikali 4 sama dengan 348. Nah, untuk mencari rata-rata yaitu bisa dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Yang ditemukan hasil 6.356 dibagi 50 sama dengan 127,12. Jadi ini adalah jumlah rata-ratanya. Kemudian kita mencari median. Median rumusnya yaitu BBS ditambah kelas interval buka kurung 1/2 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median. Ditemukan yaitu BBS-nya ditemukan 129,5 ditambah 17. 17 ini adalah kelas interval yang pertama tadi ditemukan. Buka kurung 25 ini 1/2 dikali 50. 50 ini adalah jumlah banyak data mahasiswa. Jadi hasilnya 25, kemudian dikurangi 23. 23 ini didapatkan dari frekuensi sebelum dari BBS-nya. Ditemukan 23, kemudian dibagi 14.
14 ini adalah frekuensi dari BBS median yang telah ditemukan. Jadi 129,5 ditambah 17 dikali 2 dibagi 14 dan hasilnya akan ditemukan 131,92. Jadi ini adalah mediannya. Kemudian modus. Di sini diketahui BBS-nya 129,5, kemudian kelas intervalnya tetap 17, dan D1-nya yaitu 14 kurangi 13. 14 ini adalah frekuensi dari nilai intervalnya, terus dikurangi frekuensi dari sebelum kelas interval dari modus tersebut. Ditemukan 14 kurangi 13, jadi sama dengan 1. Kemudian untuk D2-nya yaitu 14 kurangi 12 sama dengan 2. Untuk menemukan modus ini, rumusnya yaitu BBS ditambah kelas interval buka kurung D1 dibagi D1 tambah D2. Jadi 129,5 ditambah 17 dikali 1 dibagi 1 tambah 2. Dan hasilnya 129,5 ditambah 17 dikali 1 per 3, kemudian 129,5 ditambah 5,6 dan hasil terakhirnya yaitu 135. Kemudian kita akan mencari perluasan median yaitu kuartil. Kuartil ini rumusnya BBS ditambah kelas interval buka kurung in per 4 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kumulatif 2. Di sini saya akan mencari kuartil 3. Yang dimana kuartil 3 sama dengan 1 per 4, kemudian 3 dikali 50 per 4. 3 ini adalah, karena kita mencari kuartil 3, jadi kita mengambil 3 dikali 50. 50 ini adalah jumlah banyak data. Dibagi 4. 4 ini adalah emang rumusnya. Kemudian ditemukan hasil 150 dibagi 4 dan hasil akhirnya yaitu 37,5. Bisa dibulatkan menjadi 38. Kemudian letak K3. Letak K3 ini berada di nilai interval antara 147 sampai 163. Nah, karena 147 maka kita mengambil nilai interval akhir yaitu 146,5. Jadi di sini K3 sama dengan 146,5 ditambah 17 yaitu kelas intervalnya dikali 38,37 dibagi 12. Dan kemudian 146 ini 146,5 ditambah 17 dikali 1 per 12 dan hasil akhirnya akan ditemukan 147,91 yang bisa dibulatkan menjadi 148. Kemudian kita di sini mencari persentil berdasarkan absen saya. Absen saya kan 7, jadi kita mencari persentil 7. Di sini rumus persentil yaitu BBS ditambah kelas interval buka kurung in dibagi 100 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kumulatif 2. Jadi P7 sama dengan 1 per 100 sama dengan 7 dikali 50. 7 ini adalah 7 kan absen saya, terus dikali 50. 50 ini banyak data dari data tinggi badan siswa tadi. Kemudian dibagi 100. 100 ini adalah rumusnya. Dan ditemukan hasil 350 per 100, yang dimana hasil akhirnya yaitu 3,5 dan bisa dibulatkan menjadi 4. Jadi, letak P7 sama dengan 79,95. Kemudian P7 sama dengan 78,5. Kan ini kan 79. Jadi kita mengambil nilai interval akhirnya sebelumnya berarti 78,5 ditambah 17. 17 ini adalah kelas intervalnya dan dikali 4 kurangi 3 dibagi 4. Dan 78,5 ditambah 17 dikali 1 per 4. Ini kalau sudah dibulatkan di jumlah maksudnya.
Kemudian ditemukan hasil akhirnya yaitu P7 sama dengan 82,75 dan bisa dibulatkan menjadi 83. Jadi di sini 7% dari 50 siswa OTKP 1 dan 2 tadi maksimal itu 83, sedangkan 93%-nya yaitu minimal 83. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.